Halo semuanya, kita akan membahas kembali soal matematika dari buku Erlangga Fokus US SMP FTS 2022 paket 2 dan ini adalah bagian ketiga. Kita akan bahas nomor 15 sampai dengan 21. Langsung ya ke nomor 15. Nah, perhatikan gambar berikut. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah Fx sama dengan Ax plus B. Tentukan hasil dari M plus N. Nah, kalau relasi itu adalah hubungan, ya. Hubungan ini dirumuskan dengan rumus masternya adalah Fx sama dengan Ax plus B. Saya tulis rumus masternya ya, Fx sama dengan Ax plus B. Nah, yang dimaksud relasi ini adalah daerah asal, ya. A ini adalah pengganti X, ya, dan B ini adalah hasilnya atau pengganti Y, ya. Nah, contoh pada panah pertama, pada saat X-nya ini adalah min 4, hasilnya adalah 3. Oke, saya tulis ya, pada saat X-nya ini adalah min 4, ya, maka hasilnya adalah 3. Jadi X nya ini kita ganti min 4, sehingga ini A kali min 4. Nah, seperti ini ya, sama dengan 3. Nah, ini adalah persamaan pertama. Kemudian kita cari lagi X dan Y nya yang ada nilainya. Nah, setelah ke persamaan pertama, kita ke persamaan kedua. Saya ambil 2 dan min 9. Ya, karena ini M, N belum ada nilainya. Ya, jadi pada saat X-nya adalah 2, nah, maka bunyi rumusnya ini menjadi A kali 2. Jadi saya tulisnya 2A plus B. Nah, ini hasilnya adalah min 9. Ya, ini adalah pada sketsanya ini ya, gambarnya ini. Oke, jadi kita buat ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan kedua. Nah, dari persamaan ini kita harus mencari dulu A dan B-nya. Ya, caranya kita pakai metode eliminasi. Kita lihat pada persamaan ini B-nya sama. Jadi B-nya ini bisa kita hilangkan dengan cara dikurangi, ya, sehingga B-nya hilang. Kemudian di sini min 4A dikurangi 2A jadi min 6A. Kemudian 3 dikurangi min 9, ya. Hasilnya adalah 12. Oke, cara mencari A-nya berarti 12 dibagi min 6, ya. Sehingga A-nya adalah min 2. Nah, kita sudah tahu A-nya adalah min 2. Kita cari B-nya. Kalau cari B, kita boleh ke persamaan pertama. Ya, karena persamaan pertama itu nilainya bagus ya, cuman angka 3 saja. Jadi, pada persamaan pertama, dia tulis min 4A ditambah B, hasilnya adalah 3. Ya kan? Sekarang A-nya kita tahu, min 2. Kita isikan di sini. Jadi, min 4 kali A ditambah B sama dengan 3. Jadi ini adalah 8 ya kan, tambah B sama dengan 3. So B nya adalah min 5 ya, yaitu 3 dikurangi 8. Nah, sekarang kita sudah tahu A, sudah tahu B. Jadi rumus masternya ini ya kan, bukan Fx sama dengan Ax plus B, tapi A-nya adalah min 2 dan B-nya adalah min 5, ya. Sehingga kita tulis di sini rumus masternya itu adalah Fx sama dengan Ax plus B ditambah min 5. Nah, gini ya. Atau min 2x plus min jadi min 5. Nah, ini adalah rumus masternya ya. Oke, sekarang kita akan fokus ke rumus master yang sebenarnya. Ini ya.
Nah, rumus master ini. Nah, perhatikan kita akan mencari M dan N-nya. Ya, yang kedua, M, saya pakai warna lain aja supaya lebih mudah kalian. Nah, saya pakai ini ya. M hasilnya adalah minus 19. Oke. Nah, kita masukkan ke sini. F X itu sama dengan min 2x min 5. Oke, kita pakai rumus ini ya. Jadi pada saat x-nya kita ganti dengan m ini ya. Jadi f m, oke, sama dengan min 2m min 5. Nah, dia bilang hasilnya adalah min 19. Oke. Nah, kemudian pada saat x-nya kita ganti dengan 5, ya kan? Pada saat f-nya kita ganti dengan 5, maka bunyinya adalah min 2 kali 5, ya kan? X-nya kan kita ganti dengan 5 dikurangi n. Ini hasil, dikurangi 5, ini ya, hasilnya adalah n. Nah, ini ya. Tunggu, saya hapus terlebih dahulu. Nah, dikurangi 5 hasilnya adalah n ya. Sehingga ini adalah persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, paling enak kita selesaikan persamaan 2 terlebih dahulu. Boleh ya? Pada persamaan 2 dibilang min 2 kali 5 dikurangi 5 hasilnya adalah n. Jadi min 2 kali 5 yaitu min 10 dikurangi 5 hasilnya adalah n. Jadi n ini adalah min 15 ya. Ini adalah n-nya 15, min 15. Nah, sekarang pada persamaan pertama kita selesaikan. Dibilang min 2m dikurangi 5 hasilnya adalah min 19. Jadi min 2m sama dengan min 19 ditambah 5 ya. Jadi min 19 ditambah 5 jadi min 14 ya. Ini adalah min 2m. Jadi m nya ini adalah 7 ya. Nah, berarti hasil dari m ditambah n adalah kita bisa mencari m ditambah n ya. M nya adalah 7 ditambah min 15. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, silahkan komen di kolom komentar ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 16. Nah, di sini ada sebuah tarif ya, tarif taksi disajikan pada grafik berikut. Nah, jika Bularas naik taksi tersebut dari rumah ke kantornya yang jaraknya 20 km, maka ongkos taksinya berapa? Nah, kita perhatikan grafik dulu ya. Jadi grafik ini mengatakan kalau 2 km dia harus bayar 11.000, ya kan? Kalau 4 km dia harus bayar 16.000. Kalau 6 km dia harus bayar 21.000. Nah, perhatikan polanya. Ini setiap kenaikan 2 km itu dia menambah 5.000 rupiah. Betul? Setiap naik dia nambah 5.000 rupiah, ya kan? Nah, kalau jaraknya 20 km, nah dia nambahnya berapa? Nah, ini ya kan, ongkos taksinya berapa? Nah, caranya adalah kita start dari ini ya, 11.000 ya, dia bayar 11.000, kemudian ditambah 5.000 setiap 2 km, ya kan, dikali ya 20 km, ya kan.
jaraknya 20 km. 20 km dikurangi 2, ya, 2 km. Karena startnya kita di 2 km. Nah, seperti ini. Jadi total uang, ya, yang harus dibayarkan Bularas adalah 11.000 ditambah 5.000, kenaikan 5.000 tiap 2 km, ya kan, dikali berapa ini? 18 km, ya kan. Nah, kita coret kilometernya, sudah hilang ya. Kemudian 2 kita 18 kita bagi dengan 2, ya kan, jadi 9. Jadi 11.000 ditambah 45.000. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi Bularas bayar berapa ya? Nah, kalian jumlah sendiri terus komen. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, kita masuk ke persamaan garis ya. Persamaan garis yang melalui titik ini dan sejajar dengan garis yang lain, ya kan? Nah, berarti ada 2 garis ya. Jadi persamaan garis, ini garis pertama saya buat ini adalah garis M, dan ini garis yang lain ya, melalui titik ini kita buat ini adalah garis N. Oke, jadi ada 2 garis, yaitu garis M dan garis N. Nah, karena mereka sejajar, ya kan, jadi kondisinya garis M sejajar dengan garis N, itu artinya adalah mereka mempunyai gradien yang sama ya. Jadi gradien garis M itu akan sama dengan gradien garis N. Nah, sekarang cara yang mudah, kita akan mencari dulu gradien garis N. Oke, nah, cara mencari gradien garis N, jadi step pertama ya, kita akan mencari gradien garis N. Caranya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, kita tentukan ya, ini titik kedua dan ini titik pertama. Sehingga belakang min 5, ya kan, dikurangi belakang 3 per depan dikurangi depan. Oke, jadi ini adalah min 8 per min 6 ya, kita sederhanakan menjadi 4/3 ya. Itu adalah gradien garis N ya. Yang kedua, berarti kalau gradien garis M itu sama dengan gradien garis N, maka kita dapatkan gradiennya garis M ya, gradien garis pertama itu sama, yaitu 4/3. Oke, nah, langkah ketiga barulah kita bisa mencari persamaan garis M ya. Caranya gimana? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya, dengan catatan Y biarkan Y, X biarkan X, dan persamaan garis yang melalui titik ini adalah X1 Y1 nya ya. Jadi kita isikan dengan ini, dan gradiennya kita sudah tahu ya, ini. Oke, jadi kita masukkan Y min Y1, Y1 nya adalah yang bagian belakang, M nya gradiennya yaitu 4/3, X min X1 nya adalah min 2. Jadi, nah, seperti ini ya. Nah, karena ini pecahan, maka kita akan mengalihkan semuanya dengan 3, karena penyebutnya 3 ya. Jadi 3 Y min 1, kemudian ini menjadi 4/3, 3 nya hilang ya. Nah, menjadi 4 kali X min, jadi ini adalah plus 2. Oke, nah, kita buka kurungnya, jadi ini kita kalikan menjadi 3Y dikurangi 3, ya kan, ini juga seperti itu, 4X dikurangi 8.
Ya, ditambah ya. Jadi kalau kita lihat bentuk ini, maka ini bukan plus ya, salah. Ini adalah min. Jadi kita sesuaikan dengan bentuk C dan D ya, yaitu 3Y di sini. 3Y, kemudian 4X berarti min 4X ya kan? Kemudian sama dengan berarti 8 kita tambahkan dengan 3 ya, 8 min 3 pindah jadi plus 3 ya. Jadi jawabannya mana? A, B, C, atau D? Komen ya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Nah, perhatikan kalimat pertamanya. Jika X sama dengan A dan Y sama dengan B, jadi bentuk ini boleh dong ya kita tulis menjadi setengah X plus 2Y, oke, sama dengan 4. Ini adalah persamaan pertama ya. Kemudian ada persamaan 2/3 2X min 3Y sama dengan 1/3. Ini kita akan jadikan pecahan biasa. Jadi ini kita kali, ini kita tambah ya. Jadi 3 kali 1 tambah 1, 4/3. Ini adalah pernyataan kedua ya, persamaan kedua. Nah, supaya tidak bingung karena ada pecahan, tentu kita bisa menyederhanakannya ya. Kita akan kali dengan 2 ya. Ini pun juga demikian, kita akan kali dengan 3. So, setengah dikali 2 ini sudah habis ya, setengahnya sudah habis 1 ya artinya. Jadi A tinggallah A plus 2B ya, sama dengan, tentu ini 4 juga kita kalikan 2 jadi 8. Oke, nah ini adalah bentuk yang lain dari persamaan ini. Oke, kemudian kita kalikan 3 semua, jadi ini 3-nya hilang menjadi 2A min 3B sama dengan 3-nya di sebelah sini juga hilang jadi 4. Oke, 2. Nah, bentuk 2 yang kedua ini kita bisa sederhanakan lagi. Ini artinya 2 kali dalam kurung. Jadi 2 ini kita bisa pindahkan ke sini jadi 4/2 ya. Jadi 2-nya ini hilang. Nah, kita hilangkan ya, menjadi 4/2. Ini hasilnya adalah 2 ya. Jadi ini hilang, ini juga hilang ya. 4/2 ini hasilnya adalah 2. Jadi saya akan ganti 4/2 ini jadi 2. Nah, ini jadi lebih simpel lagi ya kan. Nah, oke. Jadi kalian memang harus nonton video ini no skip ya, supaya kalian bisa tahu bagaimana 4 ini bisa hilang dan berganti 2 ya. Jadi yang komen di bagian ini berarti kalian skip nontonnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke eliminasi dan substitusi. Kalian masih ingat nggak caranya? Kalau masih ingat, kalian boleh kerjakan sendiri. Kalau belum ingat, saya akan jelaskan lagi buat kalian. Tapi buat kalian yang selalu mengikuti video saya, pasti nggak asing lagi deh dengan ini ya. Oke, jadi kita mau hilangkan yang mana nih, A atau B? Kita mau hilangkan yang A ya. Jadi pertama kita akan kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1 alias tetap ya. Yang pertama dulu menjadi 2A plus 4B sama dengan 16. Oke, yang bawah tetap ya. Nah, jadi A ini harus kita hilangkan dengan cara apa? Dikurangi ya. Jadi 4B dikurangi min 3B, jadi bertambah dong ya, jadi 7B ya, sama dengan 14, sehingga dari sini B nya adalah 2. Oke, kalian sudah dapat B nya 2 nih, kalian masukkan aja di ini persamaan kedua ya. Mau cari apa? Cari A ya. 2A dikurangi 3 kali B sama dengan 2 ya. Jadi 2A dikurangi 6 sama dengan 2. Jadi 2A nya adalah
8 sehingga A-nya adalah 4 ya. Maka A ditambah B adalah 6. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Sebuah fungsi kuadrat dengan persamaan ini mempunyai grafik seperti gambar di bawah ini. Oke, ini ya. Pernyataan yang benar berdasarkan gambar tersebut adalah, nah, perhatikan. Dari grafik ini kita lihat bahwasanya dia membuka ke atas, ya. Kalau membuka ke atas itu berarti A-nya positif. Nah, ini ya. A-nya harus positif. Jadi A-nya tuh harus lebih besar dari 0, ya. A-nya harus lebih besar daripada 0. Atau bentuk ini bisa kalian tulis dengan A lebih besar dari 0, sama aja ya. Jadi pernyataan yang benar adalah A, B, C kemungkinan benar kecuali D. Jangan pilih D ya, karena membuka ke atas. Kalau membuka ke bawah berarti A-nya kurang dari 0. Membuka ke bawah itu kayak gini. Nah, ini ya, kalau seperti ini berarti A-nya kurang dari 0. Oke. Nah, kemudian C. Perhatikan C. Untuk C ini kalian lihat dari garis fungsi kuadrat ini memotong titik Y, memotong sumbu Y itu di positif atau negatif. Ya. Kalau di sini dia memotong sumbu Y tepat di ini positif, ya kan? Pas dia potong sumbu Y pas di titik 2. Berarti C-nya adalah lebih besar dari 0. Ya, C kurang dari 0 ini adalah salah. Kemungkinannya A atau B. Nah, sekarang kita tes B-nya. Nah, B-nya itu tergantung pada puncak ya, puncak dari ini, puncak dari fungsi kuadrat ini berada di sebelah kanan atau kiri ya. Jadi kalau puncaknya ini di sebelah kiri dari sumbu Y, ya kan? Nah, itu maka B-nya ini kurang dari 0. Oke, B-nya ini negatif karena terletak di sebelah kiri. Terletak di sebelah kanan. Ya, terletak di sebelah kanan kurva Y. Oke, atau sumbu Y. Nah, maka jawaban yang betul adalah yang A. Oke. Ya, kalau masalah yang ini B kuadrat lebih besar dari 4 kali A kali C, yaitu sudah pasti ya, otomatis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Nah, diberikan persamaan kuadrat berikut ini, persamaan kuadrat yang memiliki dua akar real yang berbeda. Perhatikan syaratnya adalah memiliki dua akar real yang berbeda. Ya, artinya adalah nilai dari D itu lebih besar dari 0. D itu apa? D itu adalah B kuadrat min 4AC kurang lebih besar dari 0 ya. D lebih besar dari 0 itu artinya adalah mereka mempunyai dua akar real yang berbeda. Kalian tidak perlu untuk mencari akarnya berapa, x1, x2 berapa, tidak perlu ya. Kalian hanya membuktikan B kuadrat min 4AC itu positif artinya, bukan negatif. Oke, lebih besar dari 0. Nah, sekarang mana B, mana A, mana C. Nah, perhatikan 4 ya. Koefisien yang ada di depannya x kuadrat ini adalah A-nya. Jadi di sini A-nya adalah 4, B-nya adalah min 28 dan C-nya adalah 49. Ya. Nah, kita isikan di sini. B kuadrat berarti min 28 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Ya, apakah benar lebih besar dari 0 hasilnya? Nah, kalau benar berarti ini adalah dia mempunyai dua akar real yang berbeda. Ya, kalian hitung dan kalian buktikan. Kalau persamaan yang kedua, A-nya adalah 2, B-nya adalah 5,
dan C-nya adalah min 24. Nah, kalian masukkan di sini ya, kalian buktikan. Kemudian persamaan ketiga, A-nya adalah 4, B-nya bukan minus 81 ya, B-nya dia 0 karena tidak ada koefisien dari X, nggak ada ya. Jadi B-nya itu adalah 0 dan C-nya adalah minus 81. Kalian cek. Kemudian yang keempat, A-nya berapa ini? Depan X kuadrat ini adalah ada angka samaran yaitu 1 ya. B-nya adalah 5 dan C-nya adalah 23. Nah, oke. Jadi kalian cek di sini dan kalian komen ya, A, B, C atau D yang benar. Kita lanjut ke soal nomor 21. Nah, diketahui garis M itu sejajar dengan garis N. Ya, kalau kita lihat di sini ini ada simbolnya panah ini artinya adalah sejajar. Dan dipotong garis L. Nah, garis L memotong sehingga timbullah banyak sudut seperti ini ya, ada 8 sudut yang dihasilkan. Nah, besar sudut 4 ini itu adalah 2x min 5. Sudut 7 adalah 6x plus 25. Maka besar sudut 2-nya ini berapa? Oke. Nah, perhatikan kaitan antara sudut 4 dengan sudut 7. Nah, 7 itu adalah copas dari sudut ketiga. Betul nggak? Ini juga dong, sama dong, karena apa? Sejajar. Ya kan? Nah, maka kita bisa tulis bahwasanya sudut keempat kalau ditambah dengan sudut ketiga itu hasilnya adalah 180 derajat. Kalian isikan sudut keempat ini adalah 2x dikurangi 5, kita tambahkan dengan 6x ditambah 25 ya, hasilnya adalah 180 derajat. Berarti 2x ditambah 6x ini adalah 8x sama dengan 180 derajat min 5 ditambah 25 itu berarti plus 20 ya kan, pindah ke sana jadi min 20 derajat sehingga 8x sama dengan 160 derajat, x nya itu adalah 20 derajat. Nah, kalau kita sudah tahu x nya gampang nih, kita cari besar sudut kedua itu sama dengan sudut keempat. Kenapa? Karena mereka bertolak belakang ya kan. Sudut keempat itu sama dengan sudut kedua yaitu 2x dikurangi 5 ya. Jadi x nya ini sudah ketemu kan, 20, jadi 2 kali 20 dikurangi 5. Yuk kalian hitung jawabannya berapa, komen ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you.